keluarga, dan dengan Allah. Kitab yang menjadi inspirasi permenungan kita adalah kitab Sakaria dan Maleakhi. Tujuan utama daripada bulan kitab suci nasional ini bukan hanya menambah informasi, tetapi terutama untuk transformasi hidup kita, supaya menjadi lebih berkenan di hadirat Allah. Pada malam hari ini kita akan merenungkan bersama tema pembaharuan relasi dengan Allah dengan inspirasi dari kitab Maleakhi sebagai tema terakhir dalam bulan kitab suci tahun ini. Dalam merenungkan tema ini kita akan didampingi oleh Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Padang, Monsinyur Vitus Subianto Solihin FX. Sedikit informasi tentang Bapak Uskup kita ini, harap saya tidak salah ya. Beliau dilahirkan 15 November tahun 1968, lalu setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar, masuk pendidikan seminari menengah di Seminari Mertodu Yudan, lalu kemudian masuk Serikat Saverian, menjalankan studi filsafat di STF Diorkoro, studi teologi di Fakultas Teologi Veda Bhakti Sanata Dharma, kemudian ditabiskan imam pada bulan Juli 1997. Setelah menjadi imam, beliau meneruskan studi kitab suci S2 di Institut Biblikum di Roma, lalu kembali dan menjadi dosen kitab suci di STF Diorkoro dan di Fakultas Filsafat Parahyangan. Kemudian meneruskan studi lanjut di bidang kitab suci di Universitas Gregoriana di Roma hingga memperoleh gelar doktor kitab suci tahun 2012. Kembali dari studi, beliau melanjutkan karya pelayanannya sebagai dosen kitab suci di Diorkoro dan Parahyangan. Beliau juga aktif di Lembaga Biblika Indonesia dan sering mengisi kolom renungan kitab suci di Mingguan Hidup. Hingga dipilihnya beliau menjadi uskup ketiga Keuskupan Padang, menggantikan Monsinyur Dogma Situmorang. Beliau ditabiskan menjadi uskup Padang pada tanggal 7 Oktober 2021. Yang Mulia Bapak Uskup Vitus, atas nama semua peserta Bible Zoom malam ini, saya dari Pusat Spiritualitas Sumur Yakub Indonesia Timur Leste, satu pusat spiritualitas yang diperkasai oleh SVD dan SSPS Indonesia dan Timur Leste, yang setiap tahun menyelenggarakan banyak kegiatan berhubungan dengan pendampingan psikologis bagi para imam, biarawan-biarawati, dan juga para awam, juga pendampingan rohani, serta kursus-kursus yang berhubungan dengan pengembangan hidup rohani dan karya pastoral. Jadi atas nama tim Spiritualitas Sumur Yakub, saya mengucapkan selamat malam Bapak Uskup, selamat datang, dan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Uskup untuk menuntun kami semua dalam renungan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Uskup. Terima kasih banyak juga kepada para peserta Bible Zoom malam ini. Akhirnya kesempatan selanjutnya kami berikan seluas-luasnya kepada Bapak Uskup untuk memimpin permenungan minggu keempat bulan Kitab Suci Nasional pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Uskup. Baik, terima kasih Petrianus untuk sapaannya untuk kita semua dan memperkenalkan narasumber kita malam hari ini, Monsinyur Vitus Rubianto Solihin SX. Bapak Uskup yang mulia sudah hadir. Saya lihat layar saat ini 156. Itu yang di layar, tapi sebenarnya jumlahnya lebih karena banyak yang dalam bentuk kelompok. Dan biasanya ini nanti makin bertambah. Sudah hadir juga saya lihat murid-muridnya Bapak Uskup, Pak Karel, dan lain-lain yang mau mendengarkan suara guru mereka setelah menjadi Monsinyur. Jadi waktu seluas-luasnya kami sampaikan, kami berikan pada Monsinyur untuk memberikan penyegaran rohani untuk kami semua. Waktu dipersilakan.
Ya, terima kasih Pater John, Trianus, dan semua pencinta Sabda Tuhan, cinta Alkitab. Saya berterima kasih karena undangan ini, meskipun dalam kesibukan, tantangan yang diajukan Pater John waktu menghubungi saya memang menarik saya sehingga sulit juga menolak. Saya coba tampilkan di judulnya dalam screen, coba saya share. Ya, sudah nampak. Hmm. Eh, saya tidak akan persis mengupas bagian pertemuan minggu keempat, tapi eh, me- lebih merangkum karena kita ada di minggu terakhir dari bulan Kitab Suci Nasional ini. Waktu Pater John utarakan ide ini, dia mengundang saya untuk bicara dari sudut pandang visi atau lebih tepat moto saya di dalam keuskupan dalam mengemban tugas sebagai gembala di Keuskupan Padang ini, yaitu Misericordia Motus. Lebih simpel motonya karena orang langsung ingat motonya apa, Misericordia. Misericordia Motus begitu. Gampang sekali dihafal. Pembaruan relasi dengan Allah eh, dari tema minggu terakhir dikaitkan dengan relevansinya dengan moto saya Misericordia Motus. Rupanya memang saya pikir sesuatu yang menarik karena melihat bahwa eh, bagaimana membaca kitab suci dengan kunci yang ditawarkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus sendiri eh, sejak mulai ke pausannya dulu sampai meninggalnya, terus-menerus bicara tentang kerahiman. Saya pernah berkumpul dengan satu kelompok waktu itu jauh sebelum menjadi uskup dan membayangkan akan jadi uskup, yang menyebut kelompok itu menyebut diri Sumur Yakub juga di daerah Jawa Barat. Dan teringat bahwa waktu itu saya bicara tentang kunci membaca kitab suci dari kerahiman. Maka terima kasih atas undangannya, Pater John, sehingga kita bisa memang menggali pesan ini bersama-sama dengan dibantu oleh moto saya. Memang di pernah muncul dalam dalam slide dari KKI ini, Karya Kepausan Indonesia, kutipan dari Pater John sendiri, gereja dalam bimbingan Roh Allah memilih teks-teks biblis guna mengajak kita semakin mendalami suara kekuatan Tuhan melalui sabdanya, khususnya di bulan Kitab Suci Nasional ini, untuk menjadi andalan dan pedoman bagi kita dalam mengarungi jarak hidup ini. Betul bahwa kalau kita membaca penjelasan untuk tema-tema dalam minggu-minggu di bulan Kitab Suci ini, sangat digarisbawahi tekanan eh, tahun yubileum yang sedang kita jalani ini, yaitu berziarah dalam pengharapan itu. Menarik karena dikatakan di sini, gereja dalam bimbingan Roh Allah memilih teks-teks biblis itu. Dan kita berangkat dari teks kitab suci yang mengajak kita dengan tema itu me- apa, menemukan kembali sumber, jadi back to our source gitu. Jadi reditus ad fontes dalam bahasa Latin, ke sumber-sumber kita, yaitu kitab suci dan terutama sabda Tuhan yang dirangkum dalam tema bulan Kitab Suci Nasional ini, kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Zakaria bab 1 ayat 3 ini yang ternyata terulang di kitab Maleaki di bab 3 ayat 8. Sesungguhnya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan dilenyapkan. Maaf, ayat bukan ayat 8, ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya.
kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Jadi satu perjumpaan, dan kalau orang Yahudi mendengar kata ini kembali, pulang, suf itu berarti pertobatan. Kembali kepadaku, tapi kadang-kadang kita berpikir apa yang memang bisa kita buat. Pertanyaan orang-orang pada zaman Nabi Mika, bagaimana kami harus kembali? Bahkan untuk bertobat pun, untuk pulang pun kita tidak tahu jalan, tidak mampu. Tuhan yang sepertinya datang kepadaku, kepada kita. Maka perjumpaan ini betul-betul seperti eh, tak terelakkan kalau itu bisa terjadi. Karena apa? Dari kita ada keterbukaan, dari Tuhan ada seperti gayung bersambut begitu. Dia yang merangkul kita. Sabda Tuhan itu memang undangan. Sabda Tuhan itu relasional. Maka dulu sering kita dengar kitab suci itu surat cinta dari Allah. Kitab suci itu undangan bagi manusia dari segala zaman dan segala tempat untuk mengenali bagaimana Allah menyapa manusia dalam situasi kehidupan kita masing-masing. Kitab suci itu surat cinta dari Allah dalam bahasa umat manusia yang hidup dalam sejarah. Supaya kita bisa mengerti, itu justru Allah sendiri yang memakai bahasa kita. Dan tentu tujuannya supaya relasi ini ketika terbarui, ketika eh, dipulihkan, maka mewarnai dan tentu saja memperbarui relasi dengan sesama, relasi dengan keluarga, relasi dengan diri sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, benar kalau menutup eh, bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 ini yang temanya pembaruan relasi dalam hidup, mencari sumbernya pada Allah sendiri, jadi diletakkan pada akhir sesudah kita merenungkan dari diri sendiri, keluarga, lalu sesama, keluarga, dan akhirnya relasi dengan Allah, dengan dibantu oleh dua nabi itu, Zakaria dan Malayaki, yang dua-duanya mudah ditemukan dalam kitab suci. Kalau saudara-saudari pakai kitab suci yang ada kuping-kupingnya itu, ada penandanya, cari saja yang bagian bawah sebelum masuk ke Deuterokanonika, itulah kitab Zakaria dan Malayaki diberi kuping yang sama, satu bagian. Jadi kalau dibuka itu langsung ketemu itu kitab bagian terakhir dari Perjanjian Lama sebelum masuk ke Deuterokanonika yang diwarnai dengan warna yang lain di kuping-kupingnya lembaran kitab suci kita. Kitab suci yang tidak ada apa sekat-sekatnya begini memang tidak bisa dicari begitu. Tapi kadang-kadang membantu, terutama untuk anak-anak. Mana? Coba buka di mana kitab Mazmur gitu. Mazmur ada di atas sendiri. Dan di mana kitab Zakaria dan Maleaki ada di bawah sendiri. Tinggal buka tek gitu langsung ketemu. Coba saja. Nah, seperti tadi katakan, tema kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan kembali kepada kita. Tuhan akan merangkul kita. Itu dikatakan di Zakaria bab 1 ayat 3 tadi dan di Maleaki bab 3 ayat 8. Maka seperti memang menutup gitu, menyambung semua apa yang kita renungkan pada bulan Kitab Suci Nasional, sementara kita menuju pada hari-hari terakhir sebelum bulan September ini habis dan kita beralih ke bulan Rosario atau bulan misioner. Sedikit tentang kitab Maleaki, mungkin saudara-saudari dalam sosialisasi sudah pasti mendengar penjelasannya, tapi menyegarkan kembali ingatan kita dari buku panduan BKSN yang salah satunya dari untuk pegangan kaum yang dewasa itu dibuat oleh Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Terima kasih pada Pak Henry Komar, katekis kami yang sudah mau pensiun juga, masih ikut berkesempatan meramaikan eh, pendampingan ini. Kita bisa melihat
memang komentar kitab Maleakhi dipakai buku dari LAI yang diterbitkan dengan cover yang baru itu, Robert M. Patterson, tapi bukunya sebenarnya sudah lama ini. Maleakhi itu nabi terakhir dalam urutan nabi-nabi kecil dari 12 nabi, nabi-nabi kecil. Juga sekaligus penulis kitab Maleakhi menurut keterangan orang. Kitab Maleakhi ini kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, maka tadi saya katakan di bagian eh, paling paling bawah dalam sekat, kalau kitab suci kita punya kuping-kuping itu bisa bisa langsung ditemukan kitab Zakaria dan Maleakhi yang menutup bagian Perjanjian Lama sebelum Deuterokanonika. Kira-kira ditulis antara 430 sampai 420 sebelum Masehi. Berarti sekitar 100 tahun sesudah mereka eh, orang-orang Israel keluar dari pembuangan itu. Ada dugaan identitas Maleakhi yang tidak jelas ini, kemungkinan beliau adalah Imam Ezra. Karena kalau membaca, dan saya menganjurkan saudara-saudari, coba baca saja 4 bab itu secara sekaligus ketika ada waktu. Dan akan nampak terasa bagaimana memang Nabi Maleakhi itu sangat sensitif dan sangat peka dengan tata aturan hidup imamat atau dengan kaum Lewi. Maka kemungkinan besar ada orang mengatakan dia Imam Ezra karena yang yang sejaman dengan Nehemia, Gubernur Nehemia dalam pembaruan atau dalam pembangunan Bait Allah yang baru itu. Maleakhi dalam bahasa Ibrani sendiri berarti utusan atau kita kenal kata malaikat gitu. Ada akhiran i berarti menunjuk kepemilikan, maka malaikatku atau utusanku. Namanya hanya muncul sekali dalam kitab suci, yaitu di Maleakhi bab 1 ayat 1 itu. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi, utusanku. Siapa sebenarnya tidak disebut, tidak diberi nama ininya. Kita sebut makanya Nabi Maleakhi. Ada orang mengatakan mungkin Imam Ezra. Dari kitabnya kita bisa mengetahui bahwa Nabi Maleakhi itu seorang Yahudi yang saleh dan sangat ortodoks memegang peraturan dan hukum. Tinggal di Yehuda dan merupakan rekan sejaman Nehemia. Maleakhi salah satu dari 3 nabi, Hagai dan Zakaria. Hari ini dalam hari-hari ini bacaan liturgi kita mengikuti bacaan pertama dari kitab Hagai. Nanti saya akan juga hubungkan dengan bacaan liturgi hari ini yang sangat bagus. Melayani bangsa Yahudi pasca pembuangan dari Babel selama 70 tahun lamanya. Itu kira-kira orang Israel sesudah 100 tahun kembali dari pembuangan diminta oleh Raja eh, Kores untuk kembali dengan rencana membangun Bait Allah yang sudah hancur itu. Sesudah hampir seabad dan ternyata belum jadi juga. Semangat mulai menurun dan semuanya menjadi kendor lagi. Nabi-nabi ini tampil untuk mengingatkan bahwa pembuangan itu sudah selesai. Mereka kembali seperti satu eksodus yang kedua untuk membangun kemuliaan Bait Allah. Tapi ternyata umat Israel justru terlena dan akhirnya karena pembangunan yang tentu saja lama sekali membuat orang tidak lagi eh, sama seperti semangat pada awal. Kira-kira kalau mau dilihat secara keseluruhan nanti bahan ini juga boleh di-share. Ini satu orientasi umum gitu dalam bentuk gambar. Menariknya kitab Maleakhi kalau saudara-saudari bisa baca sekaligus 4 bab itu bersama-sama dalam waktu yang tidak tidak terlalu banyak sebenarnya, eh, sangat sangat menarik karena cara cara menulisnya bentuknya pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan, Tuhan mengatakan sesuatu dan kemudian seperti jawaban itu dijawab kemudian oleh Tuhan. Karena justru jawaban itu jawaban yang sinis. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, bagaimana engkau mengasihi kami? Jadi seperti
perdebatannya itu meragukan Tuhan. Dengan cara bagaimana engkau ngasih kami? Nah, aku memilih keturunan Yakub dan bukannya Esau. Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau, begitu dalam terjemahan yang baru. Seperti orang meragukan. Jadi benar suasana atau kesan dari sejak awal kitab Maleaki, umat yang semakin kendor semangat dan apa dan keyakinan imannya, dan menjadi terlalu terlalu ikut arus saja, bahkan membuat sesuatu yang malah berlawanan dengan Tuhan. Perdebatan yang kedua dikatakan kepada para imam, satu teguran, engkau menghina namaku dan mencemari baitku. Tapi mereka berkata, kembali menjadi bentuk pertanyaan, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Seperti seolah-olah bahkan tidak tahu bahwa sudah bersalah karena membawa persembahan yang tidak sempurna, yang cacat, kambing yang timpang, kambing eh, yang cacat badannya. Sebenarnya mereka punya kambing jantan di dalam kelompok kawanan yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi imam-imam sendiri mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah. Maka ini kesembronoan atau kehidupan rohani yang semakin lama menjadi ya permisif dan boleh-boleh saja, akhirnya membuat orang tidak lagi bahkan punya prinsip dalam kehidupan keluarga. Artinya bahkan dalam perkawinan pun mereka bertanya, engkau, Tuhan menegur orang Israel, engkau telah berkhianat terhadap aku dan terhadap istri-istrimu, dan terutama terhadap istri mudamu, dikatakan dalam bab 2 itu, satu teguran untuk orang-orang Yahudi yang meninggalkan kesepakatan atau perjanjian dengan istri muda. Berarti kan sebenarnya sejak dari dulu perkawinan itu sakral, dan dengan demikian Nabi Maleaki ini benar-benar orang yang menunjukkan kudusnya perkawinan. Karena seperti orang yang tidak menjaga kesetiaan dalam perkawinan itu menyembah berhala. Maka dikaitkan hubungan keluarga yang kesetiaan dalam keluarga, dalam hubungan suami istri itu menunjukkan integritas panggilan juga sebagai umat pilihan, tidak memilih Allah yang lain. Dan ini fakta dalam kitab suci. Nabi Maleaki itu nabi yang menulis pertama kali bahwa Tuhan membenci perceraian. Kita sudah merenungkannya pada minggu yang ketiga kalau tidak salah, tentang relasi dalam keluarga, dan bagus sekali teksnya bahwa memang di situ dikatakan kalau sering orang memakai eh, perikop di Injil Matius itu, di mana Yesus dicobai oleh orang-orang yang bertanya, apakah boleh kita, apakah boleh seseorang menceraikan istrinya karena sesuatu alasan gitu kan? Lalu mereka mengatakan bahwa Musa memperbolehkan dengan membuat surat cerai, tapi ternyata Yesus rupanya dalam aliran nabi yang seperti Nabi Maleaki ini, yang menunjukkan bahwa sejak dari awal perkawinan itu sakral. Maka bisa kelihatan di situ bahwa Nabi Maleaki menjadi pembela kesucian perkawinan dalam arti kesetiaan yang tidak terceraikan ini. Dan yang berikut menentang kejahatan Israel, dan Nabi Maleaki menjadi simbol untuk kedatangan Yohanes Pembaptis nanti dalam Perjanjian Baru. Maka kitab ini dikatakan menutup Perjanjian Lama justru karena seperti umat diundang untuk berpikir bahwa nanti seperti yang dikatakan oleh nubuat Maleaki, benar, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Aku akan datang untuk menghakimi. Tuhan datang menghakimi di bab antara bab 2 dan 3 akhir itu nampak bagaimana kedatangan Tuhan yang memurnikan, hari Tuhan yang akan memurnikan umat Israel. Dan yang terakhir yang menjadi juga permenungan kita pada minggu keempat, tentang berangkat dari perdebatan yang sebelumnya, yang kelima, ketika umat Israel diundang untuk kembali bertobat, tapi mereka malah bertanya bagaimana caranya. Seolah-olah itu yang tadi saya baca di awal,
kutipan yang mengingatkan kita akan tema BKSN ini, kembalilah, maka aku akan kembali kepadamu, gitu. Sebagai satu eh, undangan pertobatan. Tapi orang masih bertanya, bagaimana kami harus kembali? Bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Nyatanya kamu menipu aku, tapi kamu berkata, bagaimana kami menipu engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku, hai kamu seluruh bangsa. Bawa seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya tidak dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Segala bangsa akan menyebut kamu bahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi sebenarnya bahkan ancaman hari Tuhan pun itu membawa sesuatu yang optimis, karena Tuhan yang mau menyelamatkan, Tuhan yang datang untuk memurnikan dan bukan menghukum dalam arti membuang bangsa Yahudi, orang Israel. Tapi tetap saja orang masih bertanya, bahkan mengatakan bahwa ah, orang-orang sombong ternyata malah malah beruntung. Orang-orang fasik ternyata tidak dihukum Tuhan. Jadi seperti menantang, seperti mengatakan bahwa kalau begitu berbuat ketidakadilan oke-oke saja. Maka tanggapan Allah di akhir mengatakan orang-orang yang setia hanya sedikit, orang-orang benar itulah yang akan mengingat janji-janji Tuhan. Karena karunia Allah yang berupa sabda Tuhan itu menuntun kita ke satu pengalaman bahwa Allah yang mendampingi umat Israel tetap setia meskipun mereka tidak setia. Itu bacaan yang kita dengar dalam minggu keempat ini. Kata-katamu sangat kasar terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu? Kamu berkata, sia-sialah beribadah pada Allah. Apakah untungnya kita memelihara ketetapannya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik bukan saja beruntung, tapi juga luput, meskipun mereka mencobai Allah. Jadi seperti undangan pertobatan tadi ditanggapi dengan cemooh atau diremehkan begitu, karena orang sudah terbiasa dengan dosa. Orang sudah terbiasa dengan kehidupan yang rupanya tidak ingat Tuhan gitu. Bahkan dalam kebimbangan ini yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Atau yang baik dikatakan buruk, sementara yang buruk dikatakan, itulah yang tidak apa-apa. Satu devaluasi moral. Orang kehilangan pegangan. Dan pelan-pelan orang kehilangan Tuhan. Oleh karena itu, kembali kepada integritas moral itu menjadi seruan pertobatan dalam bacaan yang kita renungkan pada minggu terakhir BKSN ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Hubungan keputraan ini muncul kembali sebagai satu gambaran yang memang ini yang nanti relevan sekali dengan moto yang akan saya jelaskan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Yang membedakan itu orang yang takut akan Tuhan, bukan berarti takut dalam arti negatif, bukan berarti takut sesuatu yang kemudian membuat orang tidak berkembang, tapi takut akan Tuhan artinya punya respect gitu, punya hormat. Tapi ketika orang berdebat, mendebat Allah sendiri, bahkan undangan pertobatannya dicemoohkan, itu berarti tidak punya lagi takut akan Tuhan. Tidak takwa, kata yang mungkin lebih tepat dari bahasa Indonesia yang kita pakai.
takwa pun satu karunia dari Roh Kudus. Ketakwaan itu yang membuat kita bisa mengerti apa artinya menjadi orang benar, orang yang beribadah pada Allah, dan yang kelihatan bedanya dengan yang tidak beribadah pada Tuhan. Maka dalam hal ini pertobatan itu perlu ditanggapi dengan satu kedisiplinan cinta. Karena kelesuan, kemunduran rohani, kenyataan bahwa kita hanya ikut begitu saja dalam kehidupan yang terus lama-lama, meskipun kita katakan bahwa kita melayani, kita memberikan diri untuk Tuhan, tapi secara manusiawi kita juga bisa jatuh dalam eh, kelesuan begini, dalam apa yang dikatakan burning out gitu, sampai akhirnya betul-betul membahayakan kehidupan rohani kita. Maka waspada dengan kenyataan ini di jalan kita, sampai kita membutuhkan satu kedisiplinan itu. Artinya bukan bukan berarti hidup kita harus selalu penuh dengan eh, apa dengan satu surprise mukjizat yang membuat kita terus dengan kebangkitan rohani gitu. Tapi kadang-kadang justru dalam rutin, dalam keseharian yang semakin dimaknai, membuat kita bisa mengerti apa artinya. Kenyataan bahwa mencari keheningan di dalam kehidupan yang terus ribut, berisik begini, sulit sekali. Kadang-kadang kita terjepit di dalamnya kan. Lalu mau mencoba mendisiplinkan diri, seperti kata pepatah kuno, serva ordinem et ordo servabite, itu saya ingat ditekankan oleh formator saya. Artinya menjalani kehidupan dalam pembinaan di seminari mungkin lebih banyak hari-hari yang membosankan daripada hari-hari yang penuh dengan penghiburan atau konsolasi karena buah-buah retret gitu. Tapi justru itulah kesetiaan dan kedisiplinan cinta yang tadi dikatakan dalam menjalani yang biasa. Taati aturan, maka aturan akan menjaga kita. Dan kenyataan itu benar kalau kita sudah pernah mengalaminya, sudah melaksanakannya. Karena bukan yang besar-besar yang kita buat, tapi justru yang kecil, tapi kita buat dengan cinta, itu yang nanti menentukan. Dan dari sana, seperti kata Santa Teresa dari anak-anak Yesus, kita sadar bahwa tidak bisa setengah-setengah di sini. Kalau mau menjadi kudus, ya memang harus sepenuhnya, total gitu. Seluruhnya kudus atau tidak sama sekali, kata Santa Teresa dari Lisieux itu. Tidak bisa setengah-setengah. Sering saya garis bawahi ini kepada saudara-saudari calon krismawan-krismawati sebelum mereka menerima penumpangan tangan itu. Karena dengan penumpangan krisma itu mereka menjadi orang Katolik yang dewasa. Artinya, orang Katolik yang tidak setengah-setengah lagi. Nah, kalau Katolik, Katolik betul. Gitu. Maka bukan coba-coba saja. Bukan sesudah krisma lalu selesai lari gitu. Karena perayaannya mungkin singkat dan hanya sehari itu. Tapi apa artinya sertifikat krisma kalau tidak dengan komitmen yang memang mau menjadi semakin kudus dan sadar bagaimana perutusan yang kita terima dari Tuhan. Karena relasi kita dengan Allah yang mau diperbarui itu untuk sampai ke sumbernya memang ditentukan oleh gambaran kita tentang Dia. Gambaran kita tentang Allah keliru, ya keliru juga semua. Nabi-nabi, Zakaria, Maliaki, dan semua nabi kecil yang sudah kita renungkan bersama selama 5 tahun PKSN ini, tidak semua nabi-nabi kecil, 12 nabi itu sudah dipilih tentu saja, eh, tapi menunjukkan bagaimana pentingnya mempunyai gambaran yang benar tentang Allah. Sama seperti kacamata kita, kalau perspektif kita ditentukan oleh kacamata, ya kita pakai kacamata hitam di ruangan
di dalam ruangan, ya, jadi bukan di tempat yang ada banyak sinar matahari di luar rumah gitu. Tapi di dalam rumah ya tentu saja semuanya jadi kabur dan hitam. Benar kalau dikatakan dalam eh, seruan Injil Lukas itu, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu murah hati, atau dalam Injil Matius, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu sempurna. Mengutip dari kitab Imamat, Hukum Kekudusan, hendaklah kamu kudus, sama seperti Allah kudus. Maka ini satu tuntutan yang me- mengajak kita, mengundang kita untuk kembali ke bagaimana kita memahami hubungan kita dengan Tuhan yang menentukan hubungan kita dengan sesama. Kalau kita membayangkan Allah murah hati, kita akan diubah dengan gambaran itu supaya kita juga menjadi murah hati. Ini kan maksud dari sabda Tuhan itu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Tapi apa artinya sempurna kalau kenyataan kita terbatas dan tidak sempurna? Injil Lukas menekankan benar tugas itu. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Karena gambaran tentang Allah yang jauh dari kita, manusia, yang mengawasi, menghakimi, juga nampak dari cara bagaimana hidup umat dalam hubungan dengan sesamanya. Tidak usah kita sebut, tapi saudara-saudari kita yang punya atau mendengar pengajaran terus-menerus dengan penuh ketakutan karena Allah yang menghukum, Allah yang mengawasi seperti polisi, juga akan memandang umat di sekitar orang-orang lain dengan cara yang sama. Sementara gambaran tentang Allah yang Maha Rahim membawa implikasi yang lebih positif mestinya. Tapi mungkin gagasan ini sering terabaikan dalam dunia manusia yang lebih cenderung menyukai satu stabilitas normatif. Gereja sudah penuh dengan aturan. Nah, kitab suci kita juga penuh dengan aturan. Tapi bagaimana cara memandang kita? Kalau kita memandang terus dengan kacamata yang hanya normatif saja, kita tidak sampai pada Allah yang rupanya meskipun menuntut seperti dikatakan Nabi Maleaki, tapi ternyata punya sesuatu yang memberi pengharapan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya tidak dihabisinya hasil tanahmu, supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Tetap saja ada yang positif, ada sesuatu yang membuat kita sadar bahwa Tuhan tidak selama-lamanya menghukum. Bacaan yang tadi saya singgung hari ini kita dengar, memang komiknya ini berbahasa Inggris, tidak temukan bahasa Indonesia dan tidak sempat membuat terjemahannya. Dari bab 2 menggambarkan situasi yang mirip, karena Nabi Hagai sejaman dengan Nabi Maleaki, ya. Jadi pembangunan bait Allah yang mangkrak gitu. Mandek karena apa? Umat yang semakin lesu. Orang tua-tua saja masih ingat bagaimana kemegahan bait Allah Salomo. Itu pun menurut cerita orang-orang eh, tua mereka di tanah pembuangan. Ini orang-orang dari pembuangan tidak lagi mengingat kemuliaan Tuhan. Tapi Nabi Hagai mengatakan kemuliaan Tuhan akan datang. Ingat janjinya bahwa Tuhan sendiri akan turun dan mengumpulkan bangsa-bangsa ke rumahnya. Meskipun kenyataan rumahnya masih harus diperbaiki. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declare the Lord Almighty. Jadi dari sana akan muncul damai sejahtera. In this place I will grant peace, declares Lord Almighty. Dalam kitab Nabi Hagai katakan hal ini menjadi satu pesan pengharapan, sehingga saya jadi ingat, meskipun orang sering mengatakan Keuskupan Padang itu susah karena mayoritas umat intoleran, ya benar juga di Sumbar. Tapi saudara-saudari, Bapak Ibu yang mungkin tidak tahu geografinya, maaf, saya bukan mau mengatakan, saya sering menjawab
di mana rumah makan Padang di situ Keuskupan Padang. Jadi mau bayang luasnya Keuskupan Padang karena memang orang tidak bayangkan Keuskupan Padang itu bukan hanya rumah gadang dan jam gadang gitu. Bukan hanya dari Padang sampai Bukit Tinggi. Keuskupan Padang itu dari batas kepulauan sebelah barat di Mentawai sampai ke wilayah pesisir Riau sana dekat sudah Pulau Rupat yang seberangnya sudah sampai ke Penang gitu di Malaysia. Artinya seluruh Sumatera Tengah itu Keuskupan Padang. Maka saudara-saudari, tidak heran kalau 4 tahun saya menjadi uskup, hampir 4 tahun ini sudah 50 gereja diresmikan dan diberkati. 50 itu tidak tidak sedikit. Kalau dikatakan bahwa di sini toleran, tapi saya mau katakan bahwa tidak gampang perjuangan umat. Susah juga kalau di Jakarta orang bisa mengatakan mendirikan gereja sampai puluhan M. Coba dikirimkan eh, anggarannya itu ke Padang, ke Keuskupan Padang, saya bisa buat 10. Satu gereja, 1-2 M saja gitu. Karena gotong royong umat yang... Nah, ada umat yang ternyata punya rencana untuk membangun gerejanya. Saya sudah katakan gereja kalian ini bagus, bersejarah, gereja stasi. Tapi mereka tetap mau seperti gereja-gereja lain dibuat baru begitu. Saya bilang, kalau mau dibangun, jangan tinggalkan aspek atau unsur inkulturatif yang sudah ada di bagian atap tapi ternyata begitu semangatnya mereka dirobohkan gereja yang lama yang sebenarnya umurnya sudah lebih tua daripada gereja paroki sendiri. Mereka mau bangun gereja 2 lantai. Akhirnya sesudah 1,5 tahun, rupanya umat capek karena dana tidak terkumpul. Ketika fondasi-fondasi sudah didirikan, sampai sekarang masih tetap fondasi. Dan fondasi yang bagus untuk 2 lantai. Tapi uangnya tidak cukup. Saya mengatakan, mereka berharap saya mengatakan, oh, supaya diulang lagi gambarnya, lalu dimulai baru untuk 1 lantai saja. Saya bilang, dulu rencananya memang 2 lantai begini. Percaya pada Tuhan bahwa kalau mau membayangkan kemuliaan Tuhan datang dalam pemberkatan gereja nanti, pertama-tama umat harus guyup, umat harus bersatu, umat harus menjadi betul-betul merasa memiliki jemaat itu, memiliki gereja yang tidak sekedar bangunan, tapi batu-batu yang hidup. Umat yang punya sukacita, umat yang punya pengharapan gitu. Maka menutup bulan Kitab Suci Nasional ini dengan pesan Nabi Hagai tadi, saya pikir itu pesan pengharapan dan sukacitanya. Seperti menutup bulan Kitab Suci hari-hari ini, kita menemukan juga nanti dalam teks liturgi kita, sukacita hukum Tuhan seperti orang Yahudi merayakan pesta Simchat Torah. Pesta sukacita hukum Tuhan itu pesta kitab suci. Nah, saya berharap memang umat yang rajin dan terus memaknai bulan ini dengan berkumpul untuk membaca kitab suci meskipun dengan segala kesulitannya, tapi tetap berjuang merenungkan pesan-pesan kenabian itu mendapatkan sukacita yang sama. Karena dalam bahasa kita, sukacita itu tidak lain sukacita Injili seperti kata Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium. Kegembiraan Injil memenuhi hati dan kehidupan semua orang yang berjumpa dengan Yesus. Mereka yang menerima penyerahan dirinya bagi keselamatan dibebaskan dari dosa, Jam kecemasan, 22 kekosongan menit. batin, dan kesendirian. 7 ya? Dalam Kristus, sukacita senantiasa lahir baru. Nomor 1 dari Evangelii Gaudium. Dan kita berharap pembaruan relasi dengan Allah itu sampai pada perjumpaan semacam ini. Atau kalau tidak demikian, kita menjadi orang Kristen prapaskah. Artinya, seperti kata Paus Fransiskus juga, Injil memancarkan kemuliaan salib Kristus. Saya pasang gambar salib di Benteng Novara dari Santo Fransiskus Xaverius dari tempat tinggal keluarganya karena salibnya tersenyum. Menunjukkan kemuliaan dengan cara sukacita ini. Mengundang kita untuk bersukacita juga. Tapi ada orang Kristiani yang sepertinya berada di masa prapaskah. Kata Evangelii Gaudium nomor 5 dan 6.
tanpa mengalami kebangkitan. Artinya, kita harus bisa meraih sukacita itu ketika berjumpa dengan sabda Tuhan, berjumpa dengan wajah Tuhan. Buku pendiri komunitas San Egidio ini, Profesor Andrea Riccardi, kalau diterjemahkan doa, sabda, dan rupa. Penting sekali membuat doa kita dari sabda Tuhan, dari kitab suci, menjadi satu momen perjumpaan. Dan perjumpaan dengan sang wajah itu, dengan wajah suci Santo Volto, yang dalam komunitas San Egidio dipasang di tempat ruang rumah doa mereka. Seperti Paus Fransiskus yang memeluk orang ini. Kita tidak tahu bahwa ini menjadi foto yang bersejarah waktu itu di lapangan Santo Petrus. Ternyata orang ini dari Eropa Timur, saya tidak sempat bertemu, tapi saya sempat datang melihat kamarnya karena ada satu gedung yang diberikan oleh Paus Fransiskus kepada komunitas Sant Egidio melalui kardinal siapa yang dipercayakan menjadi tempat di mana pada musim dingin bisa menjadi tempat tinggal untuk orang-orang tua, lansia yang sudah di atas 70 tahun yang berkeliaran di jalan. Jadi mereka punya rumah untuk makan dan untuk tidur gitu. Rumah itu persis di samping, di belakang, kalau yang pernah ke Roma, eh, toko rohani Euroclero yang besar itu dekat di depan, di seberangnya eh, Palazzo, seberangnya apa namanya, gedung tempat dulu Kardinal Ratzinger tinggal, Paus Benediktus sebelum menjadi paus dari tempat apa propaganda, bukan propaganda fide, maaf, dari kongregasi ajaran iman itu. Di seberang itu ada toko rohani dan di sebelah toko rohani itu ada gedung yang kemudian karena tidak dipakai lama oleh Paus diberikan kepada komunitas untuk darurat musim dingin bagi orang-orang miskin. Wartawan-wartawan mencoba untuk menghubungi komunitas dan akhirnya mereka dapat tempat yang baik di teras atas untuk mengambil posisi yang bagus, membuat film atau memvideokan audiensi paus dari tempat itu. Bisa dibayangkan, tidak ada hotel semewah itu, ternyata orang-orang miskin bisa punya hotel karena kemurahan hati paus. Orang ini yang ternyata tidak punya wajah itu tinggal di lantai bawah, diterima di situ dan tinggal di sana. Mungkin sekarang sudah meninggal Bapak ini. Karena punya penyakit yang memang tidak disembuhkan itu, tidak bisa disembuhkan. Dia yang dipeluk oleh paus dan kita lihat tidak berwajah. Mengenali wajah Yesus dalam diri orang-orang yang tidak berwajah ini seperti kepala pasukan yang melihat Yesus yang disalib dengan figur yang sudah seperti itu dan mengatakan, sungguh dia anak Allah. Itu satu pengalaman yang mestinya menggerakkan kita. Karena kalau tidak tergerak berarti hati kita betul-betul beku dan kaku. Hati yang membatu gitu. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi Pastor John yang mengundang untuk membagikan pengalaman, artinya relevansi dengan moto saya, Misericordia Motus, yang artinya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Memang khusus atau khas dari Injil Lukas karena kata-kata tergerak hati itu muncul juga dalam Injil Matius dan Markus, tapi bahasa Latinnya tidak sama. Di sini bahasa Latinnya dengan ungkapannya sangat simple, Misericordia Motus Est, itu muncul 3 kali di dalam Injil Lukas. Ini moto atau apa, simbol yang saya pakai dalam lambang keuskupan yang sebenarnya memang Araldika Episkopal ini namanya, perisai keuskupan ini sangat pribadi. Jadi menunjukkan figur uskupnya, bukan bukan dari keuskupan sebenarnya, tapi seperti katakan seorang pastor saya, seharusnya menjadi visi dan misi keuskupan memang barangkali benar. Saya memilih gambar ini bukan karena uskup Padang lalu orang bisa melihat ini ayam pop, ada cabai, ada rendang kepiting, ada buku menu, itu restoran Padang kalau begitu. Tapi gambar di situ burung pelikan, saya tidak tahu kalau ternyata itu lambang Keuskupan Agung Semarang.
Rupanya karena saya juga dari Keuskupan Agung Semarang, dari Katedral eh, Semarang sendiri, Putra Katedral maksudnya, dan rupanya lambang Monsinyur Pujo itu eh, tidak sengaja melekat kemudian dalam lambang yang saya pilih. Karena ketika saya menemukan Misericordia Motus pertama kali, motonya, baru kemudian saya cari apa yang paling melambangkan kristologinya, yaitu pemberian diri. Nampak dari Google, muncul gambar burung pelikan itu yang langsung saya pakai. Burung pelikan di atas sampan. Kalau di Mentawai, sampan itu juga menjadi tempat makan bersama, namanya lulak gitu. Jadi sampan dan tempat makan itu menjadi satu. Dan burung itu di atas sampan seperti memberikan diri untuk anak-anaknya. Kepiting dan salib melambangkan Saverius, dari mana saya pernah berasal, dari keluarga misionaris Saverian, dan buku Alfa dan Omega melambangkan kitab suci sebagai bidang kompetensi saya. Tapi terutama saya mau membagikan sharing dari pemilihan moto ini. Tentu saja tidak tidak langsung ketemu begitu saja. Banyak ayat kitab suci sudah saya pilih, saya renungkan, sampai akhirnya ketemu satu kata yang bisa sangat mewakili apa yang saya pikirkan sebagai eh, mulainya hidup baru menjadi uskup begini. Misericordia motus est. Kata S-nya dalam bentuk copula itu bisa dihilangkan dalam bahasa Latin sehingga menjadi misericordia motus. MM begitu saja. Sederhana seperti huruf yang ada di telapak tangan kita. MM. Bahasa kerabihiman memang kalau bisa menjadi visi dan misi keuskupan, muncul dalam 3 teks dari Injil Lukas. Kata misericordia motus itu dalam 3 cerita langsung. Maka eh, heran juga saya karena ternyata bukan serakah, karena perikop 3 perikop dipakai langsung sebagai moto keuskupan. Dari kisah janda di Nain, dari orang Samaria murah hati, dan anak yang hilang. Tapi sebenarnya awalnya perenungan saya mengambil itu dari anak yang hilang. Dari bapak yang memang menyambut anak yang hilang dalam pelukan itu sebagai satu simbol kerahiman Allah atau keibuan Allah yang begitu yang begitu dahsyat gitu, membuat kita, inilah yang kita butuhkan dalam dunia kita dewasa ini, yang memang haus akan belas kasih atau kelembutan ilahi, yang mampu memahami penderitaan dunia. Kita terlalu biasa mendengar berita perang, bencana, yang bahkan membuat kita kadang-kadang tidak percaya atau bertanya tentang Allah, mencoreng nama dan hidup Allah. Per- saya tidak berpanjang-panjang, kita akan melihat satu persatu dari perikop ini, terutama pada bagian yang dari mana diambil kata itu. Yesus melihat iring-iringan rombongan itu dan wanita yang anak yang tunggal meninggal, dia janda, jadi tidak bersuami, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan menghampiri rombongan itu. Tapi 2 rombongan ya, dari pintu gerbang Nain, kelihatan di foto ini, murid-murid dan orang-orang yang mengikuti para Yesus dan para muridnya itu masuk sebagai rombongan orang yang memang mau mewartakan kabar gembira itu. Tapi ternyata berjumpa dengan iring-iringan yang membawa berita duka, bukan berita gembira. Iring-iringan orang yang melayat. Dan 2 iringan dalam perjumpaan ini unik sekali karena apa? Ketika Yesus tergerak hatinya mendekati perempuan itu, ibu jangan menangis. Lalu membangkitkan anak janda, anak yang tunggal, satu-satunya gitu. Lalu membuat ibu itu gembira, dan bukan hanya ibu itu, bukan hanya anaknya yang hidup kembali, tapi seluruh umat yang mengatakan Tuhan melawati kita. Relasi dengan Tuhan itu membangkitkan sukacita kehidupan. Relasi dengan Tuhan yang kita alami dalam perjumpaan pribadi, dalam wajah yang kita temukan di antara orang-orang yang susah, di antara anak-anak yang menderita, itu yang kemudian berubah ketika
ketika kita berbagi sukacita ini. Maka saya kira pembaruan relasi dengan Allah nampak dari bagaimana kehadiran kita membawa sukacita kehidupan. Kehadiran kita tidak membawa bau kematian. Tapi seperti dalam Evangelii Gaudium juga kan, pewarta itu tidak seperti orang yang pulang layat, tapi justru orang yang kemudian mengubah iring-iringan orang yang melayat menjadi iring-iringan orang yang bersukacita, menjadi umat Tuhan. Perikop yang kedua, yang lebih kompleks lagi dan unik ini memang karena dari kisah perumpamaan orang Samaria murah hati kita sudah tahu ceritanya juga. Berangkat dari pertanyaan ahli Taurat yang mau mencobai Yesus itu, sampai dia mau membenarkan diri dan bertanya, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus bercerita tentang perumpamaan orang Samaria ini. Yang karena sering mudah kita langsung kaitkan dengan Yesus seperti orang Samaria murah hati, maka kita harus menjadi orang Samaria murah hati itu menjadi tergerak hatinya oleh belas kasihan, tidak seperti Imam dan Lewi yang justru malah menjauh ke seberang jalan supaya jangan terkena bahkan bayangannya ke orang yang setengah mati itu, padahal kan setengahnya mungkin masih hidup, setengah mati, setengah hidup. Orang Samaria ini justru memperhatikan yang setengah yang hidup itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia turun merawat, membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak. Kalau dihitung kata kerjanya ada 7 kata sempurna yang mau menunjukkan bahwa apa yang diperbuat oleh orang Samaria ini seperti perbuatan Allah sendiri. Tapi lebih dari itu sebenarnya, dari pertanyaan siapakah sesamaku manusia, pertanyaan ahli Taurat itu menyinggung perasaan kita mestinya. Karena apa? Sesama ini yang ditampilkan justru malah orang yang dianggap musuh tapi menolong. Dan ahli Taurat itu tidak bisa menjawab dengan mengatakan, iya si Samaria itu. Dia mengatakan ketika Yesus membalikkan pertanyaannya, jadi menurut pendapatmu, siapakah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dia tidak berani mengatakan orang negro itu, orang Samaria itu. Artinya bahkan kita pun punya kriteria dalam memandang sesama. Barangkali disitulah gambaran tentang Allah mempengaruhi juga bagaimana gambaran kita, relasi kita dengan sesama. Dan ini yang penting karena dengan demikian bukan hanya sekedar perumpamaan yang kehilangan sengat atau giginya karena kita langsung mengatakan, oh pesannya adalah jadilah murah hati sama seperti orang Samaria itu. Tidak, karena siapa orang Samaria ini? Jangan-jangan memang kita yang ditanya. Kita orang yang mungkin dalam perumpamaan seperti orang yang jatuh di tangan penyamun, yang ditolong oleh orang yang sebenarnya kita anggap musuh. Dan belas kasih itu tidak mengenal batas. Belas kasih itu bahkan menular. Menular karena apa? Bahkan orang Samaria itu membuat teman. Mungkin yang punya losmen, penginapan itu bukan orang Samaria, itu orang Yahudi. Tapi bisa diajak kerjasama. Kalau kau belanjakan lebih dari yang seharusnya, aku akan menggantinya sesudah aku pulang. Orang Samaria itu mengajak orang yang memiliki rumah penginapan itu untuk merawat orang yang sudah dia tolong. Jadi belas kasih itu juga tidak sendiri, tidak menutup diri. Belas kasih itu keluar. Kalau gereja dengan visi belas kasih, ya tidak mungkin gereja itu menutup diri. Gereja itu menjadi gereja yang keluar, gereja yang mewartakan kerahiman Tuhan. Akhirnya kisah dari 2 anak yang hilang, dalam tanda kurung, kisah yang terkenal itu juga perumpamaan. Sekali lagi Yesus menjawab pertanyaan orang-orang yang yang melihat karena dia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, maka ditampilkanlah cerita ini. Kisah anak yang hilang, the prodigal son, tapi orang sering tidak melihat bahwa sebenarnya ada juga anak yang sulung. Perumpamaan yang seharusnya menyinggung juga kita, perasaan kita, atau lebih tepat kefarisian yang ada dalam hati kita yang menganggap kita benar dan orang lain salah.
barangkali kita lebih mirip anak yang sulung daripada anak yang bungsu. Anak yang kehilangan jati dirinya, substansi yang dia sudah minta, bagian dari harta warisan itu. Kalau Allah kita umpamakan dengan Bapa itu, maka warisan keilahian itu disia-siakan sampai akhirnya bahkan makanan babi pun tidak memuaskan kita. Maka hanya berpaling, kembalilah, maka aku akan kembali kepadamu, seperti seruan Nabi Zakaria dan Maleaki. Itu yang membuat kekosongan hati dari anak yang hilang ini, atau yang mungkin kita alami sendiri, kembali dalam relasi dengan Tuhan itu. Tapi sekali lagi, barangkali kefarisian kita tidak mengakui ini. Anak sulung dalam diri kita. Maka kalau dikatakan kisah ini mungkin judulnya harusnya kisah dua anak yang hilang, karena memang anak yang sulung pun sebenarnya punya gambaran yang salah tentang bapaknya. Sehingga dia meskipun bekerja untuk bapaknya, dia tidak merasa sebagai anak. Karena menjadi seperti orang upahan. Sama seperti anak bungsu yang tersesat ini kembali, tapi dengan maksud menjadi orang upahan bapaknya karena bisa makan. Tidak harus makan ampas babi itu. Tapi ternyata yang sering kita lupakan, barangkali ada judul yang mungkin juga lebih cocok, The Prodigal Father. Bukan anak yang hilang, tapi bapak yang hilang. Seperti seolah-olah karena bapaknya ini figur yang rupanya aneh sekali. Luar biasa karena apa? Hilang dari gambaran anak-anaknya. Padahal sebenarnya Allah yang begitu mencintai. Bapak yang sudah tua tapi masih lari-lari. The running father itu betul-betul satu gambaran the prodigal father. Artinya bapak yang karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, misericordia, motus est. Dia tidak membiarkan anaknya yang datang, tapi dia yang lari, menangkap lebih dulu anaknya. Barangkali kalau orang masih bertanya, figur yang tidak nampak juga, di mana ibunya? Ibu-ibu biasanya kerja di ladang, lalu barangkali karena melihat, ibu-ibu melihat, si itu datang, si itu pulang. Lalu mulai sebarkan berita, sampai ke telinga bapak, bapak ini lari. Dari jauh dia sudah menanti. Tapi ketika dengar anak itu datang, harus bapak ini dulu yang memeluk anak itu, menangkap anak itu ke pelukannya supaya tidak jatuh ke tangan orang-orang kampung yang menganggap anak ini durhaka. Bisa dirajam habis-habisan dia. Tapi Bapak ini yang menunjukkan pada kita semua pembaruan relasi dengan Allah itu mulai dengan membiarkan diri jatuh dalam pelukan kerahimannya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, barangkali pesan dari minggu keempat merangkum seluruh perjalanan kita pada bulan Kitab Suci Nasional ini. Kalau bulan Kitab Suci ini dibuka dengan pesta perayaan peringatan wajib Santo Gregorius pada tanggal 3 September itu, yang mengatakan sabda Tuhan berkembang sesuai pembacanya. Mestinya kita sadar bahwa semakin kita membaca sabda Tuhan, benar kita itu berubah. Sekurang-kurangnya kita bertemu dengan wajah Allah yang seharusnya. Kita berjumpa dengan Yesus. Dan seperti dikatakan nanti pada perayaan yang menutup peringatan wajib Santo Hieronymus tanggal 30 September, yang tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Yesus kan. Kata Santo Hieronymus, menjadi pesan bagi kita bahwa kembali pada sumbernya kitab suci membuat kita harus memang berubah, mau tidak mau. Sekurang-kurangnya membuat kita mampu menjatuhkan diri dalam pelukan kerahiman Tuhan yang ingin kita berubah. Terima kasih. Baik, Bapak Uskup, terima kasih untuk pencerahan rohaninya untuk kami semua. Hadir saat ini 230 di layar. Itu dan ini dalam kelompok sehingga sekitar 300-400 orang yang mengikuti renungan dari Monsinyur. Baik, biasanya ada sesi tanya jawab.
Sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di layar Zoom. Ini lebih bernuansa informatif. Pertama itu dari Bapak Julius Bota. Apakah Yesus mengutip apa yang dikatakan atau ditulis oleh Nabi Maliaki perihal perceraian? Karena fakta Alkitab, Maliaki Nabi yang menuliskan pertama kali bahwa Tuhan membenci perceraian. Lalu dalam Matius 19 ayat 6, sabda Yesus, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mohon pencerahan dari Monsinyur. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali, terima kasih. Karena kita tidak bisa mungkin mengatakan Yesus mengutip dalam arti, tapi penginjil, artinya yang menulis kisah Yesus itu pasti tahu dalam perbendaharaan Alkitabiahnya, ya, garis kenabian yang memang membela ketidak eh, terceraikannya perkawinan. Dan itu rupanya eh, seperti tadi kita temukan ada di Nabi Maleaki. Jelas-jelas tertulis, aku membenci perceraian, dikatakan dari mulut Tuhan. Jadi kalau mengutip, saya tidak mau mengatakan apakah, tapi penginjil ya meletakkan bukan langsung kata-kata yang sama, tapi memakai bahkan hukum primordial, yaitu kembali ke kitab Kejadian sendiri. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, ya, sebagai satu kesatuan gitu, sehingga apa yang dipersatukan Allah tidak diceraikan manusia, begitu. Nah, ini ungkapan yang baru kemudian, ya, tapi dalam garis kenabian yang sama kita bisa melihat bahwa ternyata konteks Alkitabiah itu sangat penting untuk memahami bagaimana keterkaitan antara penulis di Perjanjian Baru dengan penulis di Perjanjian Lama. Dalam sastra itu ada ahli sastra Amerika Harold Bloom yang menulis The Influence of apa namanya. Jadi influenza of konteks. Jadi bahkan sastra itu mengutip, kita ini hidup dalam jejaring kutipan-kutipan. Maka yang kita katakan itu tidak baru. Orang pernah mengatakan itu. Jadi ini juga yang kita temukan dalam kitab suci. Oleh karena itu Origenes mengajar satu metode membaca kitab suci, kan. Kitab suci menjelaskan kitab suci. Artinya dari kitab suci sendiri kita bisa membandingkan lalu menemukan tafsiran yang bagus sekali. Misalnya kita mendengar pertanyaan Petrus, sampai berapa kali aku harus mengampuni kesalahan orang saudaraku yang datang mengampuni dosa, kan? Sampai 7 kali kah? Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Apakah ini kata-kata baru? Ya, karena ternyata di kitab Kejadian bab 4 ayat 24, 25, Kain, cucunya Kain, Lamek pernah mengatakan itu. Kalau Kain harus dibalas 7 kali, Lamek harus dibalas 77 kali. Jadi saya kira penulis Injil Matius mengenal teks itu. Hanya perbedaannya, kan, kita tidak bisa langsung cross-kan, karena yang satu di Kejadian itu muncul dalam soal balas dendam, pembalasan. Yesus menggunakan kata-kata itu 70 kali, 7 kali malah, dalam konteks pengampunan. Maka membaca kitab suci seperti kata Origenes, itu betul membuat kita tidak akan kehabisan kasanah kekayaan kitab suci. Karena terus waktu membaca kitab suci dengan cara begini, semakin dalam kita semakin diajak untuk, iya ya, kitab suci itu punya kaitan satu sama lain. Nah, itulah saya tadi katakan, bagus pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Monsinyur. Ada juga beberapa pertanyaan. Saya lebih memilih yang pertanyaan praksis sesuai dengan situasi Bapak Uskup di Keuskupan Padang dalam kaitan dengan
dalam kaitan dengan moto dari Monsinyur Misericordia Motus. Bagaimana Monsinyur melihat hal ini, implikasi dari moto ini dalam kehidupan konkret umat di Padang, Keuskupan Padang. Tadi Monsinyur sudah sharingkan tentang situasi pembangunan gereja, lalu situasi itu yang butuh perhatian. Bapak Uskup bisa sharing untuk kami kontekstualisasi dari moto Bapak Uskup ini di Keuskupan Padang. Terima kasih. Ya, tadi karena kita bicara dalam konteks pembangunan bait Allah, maka saya hubungkan dengan bangunan gereja yang membuat saya terharu bukan hanya sekali ketika betul melihat umat yang tergerak gitu, pastor-pastor yang tergerak gitu. Artinya saya sadar bahwa saya bukan orang yang artinya yang bisa menjanjikan kekayaan, dana untuk pembangunan sesuatu yang besar-besar. Tapi kok ya ada saja orang yang kemudian membantu. Itulah, ada saja orang yang tergerak. Dan ini membuat umat semakin semangat gitu. Dan tadi tekanan saya adalah bahwa perlu sebelum pembangunan itu jadi, sebelum gedungnya sebenarnya adalah kekompakan umatnya. Nah, maka eh, gerakan hati yang penuh belas kasih itu sebetulnya menyatukan, bukan membuat orang dingin, membuat orang merasa cuek, acuh tak acuh, tidak peduli satu sama lain. Itu sebabnya waktu saya mulai kiprah kegembalaan di keuskupan ini langsung eh, membuat arah pastoral 3 tahun ini eh, dengan fokus pada keluarga, komunitas basis, dan akhirnya paroki. Jadi semakin merasa memiliki gitu dari keluarga-keluarga eh, yang bangkit dari situasi pandemik. Waktu itu kan saya ditabiskan sebagai uskup masa pandemik. Tidak heran namanya sering kepleset jadi virus. Lalu orang Batak sering salah ngomong. Lalu eh, nyata bahwa keluarga-keluarga itu perlu disapa dan banyak yang punya masalah. Sesudah tahun itu kami sempat terbitkan pedoman pastoral belas kasih. Pedoman pastoral belas kasih yang membantu keluarga-keluarga yang susah mencari bahkan bagaimana surat-surat awalnya keluar. Tapi mau dibantu dan akhirnya kami seandainya proses tribunalnya masih berlangsung pada hari-hari raya tertentu mereka diizinkan menerima komuni sesudah mengaku dosa. Gitu misalnya. Jadi ada suratnya, pastor punya arahan, kemudian akhirnya bahkan mereka dikumpulkan untuk menerima seperti rekoleksi. Itu salah satu wujud implementasi tadi belas kasih. Dan yang paling nampak, maaf, pastor-pastor eh, eh, Padang tidak sempurna juga ya. Banyak pastor yang keluar. Artinya mantan-mantan pastor ini tidak pernah ada yang dilaisasi. Artinya tidak diurus laisasinya. Itu satu juga implementasi dari gerakan belas kasih itu eh, dalam 2 tahun kemarin itu dua pastor sudah berhasil dilaisasi, dapat surat dispensasinya laisasi sehingga kemudian bisa mengurus yang satu. Sayangnya sudah mohon 2 kali tapi tidak ditanggapi sampai akhirnya istrinya sudah meninggal. Dia kirimkan surat akta kematiannya, itu saya sendiri carikan sampai bertemu sendiri karena orangnya sudah tidak tinggal di Padang tapi di wilayah Jawa Barat. Jadi sempat saya telepon dan akhirnya datang mengambil sendiri surat yang dispensasinya, laisasinya. Ya itulah bagian dari kami ikuti pedoman pastoral belas kasih sambil menunggu prosesnya turun dari Roma. eh, Mereka boleh menerima komuni sebenarnya itu. Karena satu sudah stroke lagi pula. Jadi kalau nanti tidak ada pedoman seperti itu, kalau butuh sakramen perminyakan tidak bisa terima saya. Ya, bisa dibuat sakramen perminyakan dengan pedoman pastoral belas kasih yang kami buat. Bergerak dari pengalaman ini, termasuk juga suspensi imam yang saya cabut itu pasti dari gerakan belas kasih itu. Ada ada imam-imam yang sudah bahkan minta mundur atau pindah
karena ada persoalan dalam kolegialitas di Unio Imam, tapi akhirnya dengan pendekatan, rupanya mereka menjadi baik, malah jadi pastor-pastor paroki yang bagus. Ya, puji Tuhan ini saya kira satu gerakan belas kasih, menurut saya, yang tentu mestinya harus menular. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Monsinyur untuk penjelasannya bagaimana Monsinyur dan para romo umat Keuskupan Padang mengimplementasikan moto yang dipilih Bapak Uskup. Pak Kristianto ada pertanyaan? Silakan. Ya, baik. Mamo John, selamat malam Bapak Uskup. Selamat malam, Pak Kris. Ya, gini Bapak Uskup yang saya mau tanyakan di Malaysia bab terakhir di bab 4 ayat 5-nya dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyatnya. Nah, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Sedangkan kita tahu kitab Malaiki seperti dikatakan Bapak Uskup tadi, di abad keempat sebelum Masehi. Padahal Nabi Elia kan di sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, ini gimana Bapak Uskup? Abad ke Bapak? 9 kan kalau Nabi Elia. Ya. Ya, ya. Jadi ini kok dikatakan Nabi Elia akan datang, padahal kan sebenarnya Nabi Elia sudah datang. Seperti itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya tertarik sekali tentang komik-komik yang dari Bapak Uskup kan yang Malaikat. Saya suka kitab suci karena dari kecil kalau orang anak kecil diberikan bobo atau Donald bebek oleh ayah saya diberikan komik Hopo Sungguh waktu itu yang bagus. Iya, saya Jadi juga, Pak, betul. saya tertarik akan komik itu bisa didapat di mana. Begitu Bapak Uskup, terima kasih, selamat malam. Aduh, ketahuan deh. Saya ini suka baca juga. Itu kan saya ambil dari Google Image. Untuk masih Oh, bisa ditampilkan kadang-kadang, kadang-kadang ada copyrightnya itu tidak bisa keluar di presentasi. Tapi syukur tadi bisa keluar. Yang Hagai tidak dapat bahasa Indonesianya. Jadi eh, itu pasti kreasi eh, orang, terutama dari teman-teman Kristen yang dulu kitab suci bergambar itu kan juga dari Opus Sungguh kan. Eh, Bahkan cerita Injil itu ya saya juga punya semua waktu itu. betul. Membaca kitab suci dengan komik itu memang visual kan. Tapi sekarang ada juga film. Kalau tahu serialnya Netflix Chosen, Betul, ya, betul. Chosen itu juga bagus sekali kalau dilihat. Nah, pertanyaan yang bagus tadi, Nabi Elia, karena bagi orang Israel ini bukan soal kronologis eh, kedatangan Nabi Elia ya. Nabi Elia sudah dari zaman raja-raja itu, tapi kita tahu bahwa orang Israel mengharapkan kedatangan Elia karena eh, itu juga sebabnya ya. Kalau waktu Yesus transfigurasi di atas gunung itu berubah muka, wajah dan eh, penampakan kemuliaan Tuhan, ya, dia nampak bersama Nabi Musa dan Nabi Elia. Itu dua nabi yang di dalam kitab suci dipercaya akan datang kembali. Kalau Nabi Musa, karena memang dikatakan kematiannya, tapi mati di atas gunung kan, naik, tapi orang tidak tahu di mana kuburnya. Jadi Musa naik itu pada umur yang sudah tua dan dia masih pemanjat tebing itu kan, naik ke atas gunung. Dan rupanya seperti katakan bahwa yang seperti ini karena di kitab Ulangan mengatakan aku akan membangkitkan di antara kamu, tengah-tengah kamu nabi seperti Musa. Sama seperti ketika Elia diangkat dengan kereta berapi itu ke atas, itu berarti orang tidak tahu di mana makamnya. Dan karena orang tidak menghormati atau tidak bisa menghormati makam seorang nabi itu, maka ada keyakinan bagi orang Israel, nabi ini masih akan datang lagi gitu. Dalam keyakinan itu. Sama seperti ketika orang mengadakan perjamuan malam Paskah Yahudi, ya, seder itu selalu ada kursi kosong dan itu untuk siapa? Untuk Elia gitu. Tamu yang tidak di bisa dilihat gitu kan. Bahkan ada piala yang nanti ada
3 kali piala yang penting, yang utama, 4 piala terakhir. Sesudah itu ada piala yang diminum sesudah perayaan selesai. Piala, nah itu Elia juga. Jadi ada unsur bagaimana pengharapan umat Israel, orang Yahudi sendiri akan kedatangan Elia. Itu sebabnya bacaan hari ini juga, kalau masih ingat saudara-saudari yang ikut perayaan Ekaristian ini, Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kata orang siapakah aku ini? Ada yang bilang Elia, ya kan? Karena itu figur yang kemudian dianggap orang sebagai eh, titisan atau sebagai penampakan kembali apa yang dijanjikan Tuhan bahwa Elia akan datang. Itu sudah ada juga di Maleaki. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan ini orang-orang pada zaman Yesus akan mengatakan, Elia sudah datang pada diri Yohanes Pembaptis itu. Tapi orang tidak tahu dan memperlakukannya seperti memperlakukan nabi-nabi yang lain. Terima kasih Bapak Uskup. Tanpa sadar kita sudah Iya. 1,5 jam. Jadi terima kasih banyak untuk pencerahan luar biasa dari Monsinyur. Meskipun capek, baru tiba dari Jakarta, langsung ke tempatnya Bapak Uskup, lalu mulai Zoom. Jadi terima kasih banyak. Mohon izin Monsinyur, kalau ada yang minta nomor Monsinyur, mungkin ada yang tergerak hati seturut renungan malam ini. Mohon Saya izin tulis di saya chat. akan ya. Ya memang Mohon izin mungkin ya. mungkin tidak bisa semua saya jawab, tapi kalau ada waktu saya pasti akan jawab. Ya, baik, baik, Monsinyur. Nanti saya sampaikan kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Monsinyur Vitus Rubianto Solihin SX, Uskup Padang yang sudah bersedia meluangkan waktu di tengah hektik aktiviti, memberikan pencerahan rohani yang luar biasa untuk kita malam hari ini. Nanti ada rekamannya yang diposting di Puspita Sumur Yakub TV. Jadi yang mau nonton ulasan beliau malam ini, silahkan. Ada banyak aplaus dari para peserta saat ini. Yang hadir terbanyak tadi di layar itu 237. Lalu sekarang sudah ini. Mari sebelum kita doa penutup, kita masing-masing tolong buka layar, kita foto bersama. Bersama Bapak Uskup. Iya, mohon Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, para suster, kita foto bersama Bapak Uskup. Oke, kru tolong. Baik. Oh, ada 9 layar ini, Monsinyur. Ada 9 layar. Layar pertama. Minta tolong tidak menulis di chat dulu ya, nanti kena foto. Iya. Terima kasih. Ada yang berterbangan itu. Oh ya, Ada layar ikon ketiga berterbangan. sekarang. Ya. Layar ketiga, layar keempat. Ini ada 9 layar, Monsinyur. Mohon kesabaran. Oke. Layar kelima. Mohon video-video Buka. dibuka. Terima kasih. Oke. Layar ke-7. Oke, layar ke-8. Layar ke-9. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, para romo, para suster, para bruder,
kita semua yang hadir malam hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih selimpah-limpahnya kepada Monsinyur Vitus Rubianto Solihin yang sudah memberikan pencerahan rohani untuk kita. Nanti kalau yang tergerak hati atas input dari Monsinyur atau juga perkembangan situasi di Keuskupan Padang, sebagaimana Monsinyur seringkan kepada kita, bisa kontak saya akan berikan nomor Monsinyur untuk silahkan berkomunikasi dengan Monsinyur seturut gerakan hati Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan sharing dari Monsinyur tentang situasi Keuskupan Padang. Baik, sekali lagi terima kasih. Mari kita menutup pertemuan kita Bible Zoom Nasional malam hari ini dengan doa. Kami mohon kesediaan Pater Direktur Pusat Spiritualitas Sumur Yakub akan memimpin doa. Lalu kemudian Monsinyur dengan hormat mohon berkat untuk kami semua. Baik, silakan Patrianus. Mari kita semua siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami semua sudah bersama-sama berkumpul dan mendengarkan renungan pencerahan bagi kami untuk mendalami sabdamu yang dibimbing oleh Monsinyur Vitus. Berkatilah Monsinyur dengan karya kegembalaannya di Keuskupan Padang, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jagalah Bapak Uskup bersama umatnya dalam situasi yang dihadapi saat ini, dan jagalah kami semua yang hadir pada malam hari ini, supaya apa yang kami dengar pada malam hari ini bermakna bagi hidup kami dalam menata kehidupan kami ke depan supaya lebih berkenan di hadirat-Mu. Kami mohonkan doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memohon berkat dari Bapak Uskup untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Dan Semoga saudara sekalian, dan komunitas dan seluruh keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Malam Bapak Uskup, terima kasih banyak Bapak Uskup. Terima kasih Bapak Uskup. Monsinyur, terima kasih. Terima kasih Bapak Uskup. Ya, terima kasih. Bapak. Pak Jacob dan Bu Reni. Ya, terima kasih Pak Jacob dan Bu Reni. Suster. Bu Cornelia. Terima kasih Monsinyur Ya, Ruby, terima kasih, terima Bu. kasih. Ya, Terima kasih. ya. Salam sehat semua. Terima kasih. Ya. Ini dari berbagai keuskupan ini. Oh, ada dari Malaysia juga nih. Ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Belanda juga ini. Ada dari Belanda, ya Brasil, Jerman ada. Monsinyur, kalau ke Jakarta, saya chatin WA. Argentina hadir. Terima kasih untuk ketergerakan hatinya. Terima kasih. Ya. Monsinyur. Saya permisi mau mandi dulu. Iya, Monsinyur belum mandi. Terima kasih. Hari. Baik, terima kasih Monsinyur. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Monsinyur. Amin. Mohon diri, Pastor. Ya, terima kasih. Pak Jacob dan Bu Reni sore tadi langsung ini karena Monsinyur untuk Terima kasih Salib ya. Hari. mohon maaf ya. Ya. Oke, Bu Ari dan Pak Albert, mohon maaf tadi kita langsung sehingga tidak sempat baca teksnya. Juga Pak Kristianto, sore sudah sih tadi untuk lektor, hanya Monsinyur minta karena kita
keburu waktu. Terima kasih banyak Pak Hikstayanto, selamat malam. Ya. Luciani Sweet, terima kasih. Wah, ini lingkungan IF3 ini siapa ini? Ibu Adineta, terima kasih. Pak Ismu, selamat malam, terima kasih. Bu Cornelia. Kami dari Kupang, Oh, Pastor Malam, James. Pastor, Ada juga dari Pastor Bekasi. James. Selamat malam, Pastor Pater. James, selamat malam. Pater John. Terima Ya, kasih. selamat malam. Bu Monica, selamat malam. Ya. Terima Ya, ya. kasih. Oke, Pak Ferdrianto. Dari Kupang Kelang. kami, Ya, Pater. terima kasih. Salam kenal Terima dari kasih. Bekasi. Oke, Bekasi ya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Selamat malam. Bu Velena Emilia. Oh, ini Malaysia nih. Dari Singapura ya. Malaysia. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof hadir. Ya, Pak Wasito Saya hadir. mohon diri ya. Ya. Romo John, mohon diri. Ya, terima Saya udah sama di Emmaus. Terima Oh kasih. iya, oh sama di Maus ya. Terima kasih. Ya. Oke, Bu Petra, selamat malam. Terima kasih. Siapa lagi nih? Bu Koniriana, selamat malam. Terima kasih udah hadir. Bu Vivi, Bu Ceris, Bu Lia Priani, terima kasih. Ya, Bu Maria Regina, selamat malam. Terima kasih. Malam juga, sama-sama. Iya, Pak Heru, terima kasih. Bu Ameliawati, terima kasih. Pak Prasetyo, terima kasih. Pak Joy, oh, Dr. Joy ya, terima kasih. Bu Mesklin, oke.